Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uteri Novadini dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, kalau kita dengar tentang seni nih, tentunya ada banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik di dalamnya. Nah di episode kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut, yaitu seni peran di era sekarang. Nah bagaimana sih seni peran ini di era sekarang? Nanti kita akan langsung bahas bersama dengan Pak Sabri Muslim BJ selaku pelaku seni. Halo Bapak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah ya Pak ya. Bersemangat ya? Iya. Bersemangat sekali nih kayaknya ini ya. Iya. Bapak boleh tahu nggak sih aslinya dari mana? Saya dari Bengkulu asli. Bengkulu asli Iya. ya. Memang tinggal dari dulu lahir sampai sekarang di Bengkulu ya? Iya, saya dari Bengkulu, memang tinggalnya di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Anggut Atas. Oke. Gitu. Bapak kegiatan sehari-harinya sekarang apa nih Pak? Nah, saya punya kegiatan untuk itu untuk sekarang saya bisa berkecimpung di dunia teater, juga film juga gitu ya, juga tari. Oh wow, teater, film juga, dan tari juga. Iya. Multi talent nih. Iya. Nah kalau dari ke teater itu sejak kapan sih Pak? Gimana sih awalnya berkecimpung di dunia seni ini? Awalnya apa tuh? Emang langsung teater? Nah, awalnya kita sebenarnya kalau saya awalnya itu di pertamanya sekali itu pramuka. Oh pramuka Nah, awalnya, oke. Setelah di pramuka, saya sudah berhasil mengikuti jambore nasional, sudah mengikuti jambore tingkat dunia di Australia. Nah, tentunya saya tinggal gitu ya. Jadi targetnya udah sampai nih ya? Sudah sampai udah Iya, selesai kok. iya benar-benar. Jadi apa yang diinginkan udah selesai. Iya. Nah, setelah selesai itu saya dari tahun 86 itu juga saya masuk tahun 88, ya 88, 87, 88 itu saya beralih di dunia modeling. Oke, jadi setelah pramuka, goalsnya udah dapet nih, beralihlah ke dunia modeling. Modeling. Oke. Nah, setelah modeling, anak-anak semuanya udah maju di modeling, udah selesai, tak tinggal dulu sebentar. Itu Bapak waktu di modeling pernah ikut ajang gitu, ikut kontes? Iya, itu kalau di modeling mengikuti ajang sampai ke tingkat nasional pun kita ikuti. Oke. Nah, setelah selesai, ya namanya keberhasilan udah selesai. Mungkin ada yang lebih yang dibutuhkan yang lain lagi gitu ya. Saya berkecimpung di dunia film. Di dunia film. Ya, walaupun memang basic saya juga ada di film gitu ya. Nah, saya mengikuti film, selesai film tersebut kita mengikuti yang di akhirnya ada Cermin Pecah, ada juga Cinta di Bumi Rafflesia, itu awalnya. Nah, setelah selesai syuting di situ, nah saya teater-teater di panggung saya juga mengikuti gitu ya. Oh iya. Saya mengikuti yang biasanya di Taman Budaya, saya pentas. Nah, setelah selesai itu saya terus berjalan sampai saat ini saya tetap untuk di teater nggak bisa akan bakal hilang karena jati diri saya di sana. Nyamannya udah di sana berarti Iya. ya. Udah di seni peran ya. Di seni peran. Nah, alhamdulillah kemarin baru seminggu lah ya. Seminggu yang lalu. Seminggu, ya. Iya. Itu hari Jumat malam Sabtu kita tampil itu di panggung bangsawan. Oh, panggung bangsawan itu event yang rutin ya digalakan ya. Tapi Iya. udah stop nggak sih Pak beberapa tahun yang lalu? Apa baru lagi ya tahun ini? Kita kemarin kebetulan aja kita melihat dari multi talent bapak-bapak gitu Iya. ya. Nah, tahun-tahun yang lalu kita juga membawa Ratu Samban. Setelah di situ talentnya lebih banyak yang mengikuti. Iya. Nah, tadi akhirnya sebagai Pak Agusnya juga sebagai presnya diminta sebenarnya kita mau buka itu Rainbow, cerita Rainbow tapi
kelihatan penggemarnya banyak, lari lagi ke Ratu Samban. Ratu Kita Samban pentas lagi. kemarin. Oh, pentas kemarin. Iya. Itu berapa pemain, Pak? Sekitar lebih dari 30-an orang. Oh, rame kita ya, Pak bermain. ya? Iya. Iya. Itu apa sih sebenarnya event panggung bangsawan ini, Pak? Gimana? Event apa sih itu tuh sebenarnya? Event itu sebenarnya panggung bangsawan itu dia menghibur di dalam visi dan misinya acara Provinsi Bengkulu, ulang tahun Bengkulu. Kemarin kebetulan kita ngisi acara di sana. Oh, begitu. Iya. Oke. Nah, itu teater yang dibawakan itu memang khas Bengkulu. Memang cerita-cerita rakyat Bengkulu. Iya, cerita khas Bengkulu juga. Dari ini kita di sana untuk di dalam tahun ini baru satu kali ini Ratu Samban. Iya. Tetapi insya Allah kita akan masuk lagi pada tanggal 25 kalau nggak salah saya. Itu nanti itu live berkontinu masuk dari 9 kabupaten. Oke, jadi dari 9 kabupaten Iya. gabung gitu ya? Ya, bakal kita masukkan di kabupaten. masukkan di pentas, kabupaten. Oke. pentasnya di kabupaten masing-masing. Itu nanti atas permintaan ya pejabat kabupaten masing-masing. Tapi kalau dia minta di Seluma aja dulu deh, di Kaur aja dulu, ya kita ikuti karena dari setiap bangsa bangsawan, panggung bangsawan siap untuk siaga untuk pentas. Karena makanya kita setiap dari 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita latihan. Oh, latihannya rutin juga berarti Iya, apa ya? Iya. Itu kalau untuk menjadi pemain di panggung bangsawan itu ada kriterianya tersendiri nggak sih? Atau ada batasan umur juga? Kalau kriterianya ada paling minimalnya umur 17 tahun bisa, sampai umur 60-an ke atas bisa. Oke. Nah, kalau bisa main di sana itu gimana ceritanya, Pak? Kita penawaran diri. Begitu. Soalnya gini, kalau kita sudah di panggung bangsawan sebagai ingin menjadi seorang julid untuk mengikuti, ya kita dulu penawaran, kita sendiri yang datang. Jadi sehingga kalau kita datang ke sana berarti memang benar-benar mau. Iya, benar. Kalau dipanggil mungkin antara iya enggak Labil gitu ya? Iya, enggak labil. Sehingga kalau misalnya jalan garis besarnya adalah kita sendiri yang berkeinginan, ada panggilan hati untuk menjadi seorang peran. Kalau kita menjadi memang di hati ingin jadi, insya Allah kita bisa untuk menjadi seorang pemeran terbaik. Alhamdulillah kemarin saya bermain di Ratu Samban, saya adalah pocher yang terbaik di dalam permainan tersebut. Kemarin Bapak memerankan sebagai apa tuh, Pak? Marusin. Marusin, apa tuh Pak Marusin? Mungkin pemirsa mau tahu nih apa sih Marusin ini sebenarnya gitu loh. Marusin itu sebenarnya orang yang terbelakang gitu ya, anak kecil yang terbelakang, sedikit kayak idiot, tapi setengah idiot Berkebutuhan gitu. khusus gitu ya? Ya, Oke. idiot, lalu juga tetapi dia agak sedikit pintar gitu ya, pintar. Juga agak sedikit ya kalau orang bilang Bengkulu tuh agak gilo dikit gitu. Agak miring dikit Iya, gitu, agak Pak. miring gitu ya. Nah, itu adalah tantangan bagi saya. Iya. Jadi saya suka yang kayak gitu. Saya suka karena kenapa? Kalau di dalam dunia peran memang saya cari bagaimana saya dapat yang lebih, nggak perlu saya jadi bos gitu ya, nggak perlu jadi orang kaya, nggak jadi pengemis pun itu adalah tantangan. Karena unik dan tantangannya lebih besar tuh ya, Pak Iya, ya? ya karena saya di dalam peran film saya sendiri itu cermin pecah, cermin kotor, itu saya pemeran utamanya. Itu saya menjadi seorang mencari asongan-asong kotor-kotor itu. Tapi setelah saya lihat jelaah di sana, melihat dari pemeriksa sendiri, mengangkat gitu ya, tertarik di dalam perfilman tersebut. Nah sehingga
ya dibilang di situ tadi saya adalah orang yang terbaik di dalam film tersebut dari sekian aktor-aktor yang pengiring saya. Oh begitu. Berarti salah satu tujuan dari diadakannya panggung bangsawan ini adalah untuk memperkenalkan juga ya Pak ya, Iya, kisah cerita-cerita rakyat Bengkulu kayak iya, tadi Ratu Samban kan mm-mm, kepada anak-anak sekarang mungkin yang banyak yang udah nggak tahu nih, nggak ngeh gitu loh. Apa iya, sih sebenarnya itu Ratu iya, Samban ini dari mana sih sebenarnya gitu iya. ya Pak ya? Oke. Jadi Kalau untuk panggung bangsawan itu sebenarnya sih bukan cuma hanya untuk orang tua aja gitu ya. Jadi perlu diketahui mm-mm. sekarang ini ada panggilan nggak ya pada anak-anak yang umur-umuran yang sekitar 15 tahun sampai ke 17 tahun sampai ke atas, monggo datang ke panggung bangsawan. Kenapa? Itu panggilan hati. Kalau dari pihak dari bangsawan, "Hei, kesini mau ikut nggak?" Enggak. Tapi kita sendiri yang datang. Makanya saya mengajak anak-anak yang sepertinya umur-umuran masih muda. Mm-mm. Kenapa seperti itu? Bahwa kita menerangkan bahwa oh nih sejarah Bengkulu kayak Iya benar. gini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengenali diri bahwa kita adalah sebuah multi talent yang kebiasaan saya ini nih. Nah Iya. kayak gitu. Nanti akan setelah mendapati sebuah ilmu berteater secara lisannya kita tetap akan mendapati ilmu yang lainnya Pasti gitu itu. ya. Karena perlu ilmu yang lain tuh mengiringi ya biasanya. Mengiringi yang seperti contohnya aja sampai ke sana saya abis ini apa lagi yang saya inginkan. Nah, Iya. oh saya mau buat ini nih. Nah kayak gitu. Jadi sehingga sebuah permainan atau hidup di sini di dalam dunia broadcast, dunia entertainment Heeh. itu berkembang tersendirinya nanti. Oke, baik Bapak. Kita tahan dulu ya Pak ya. Iya. Nanti kita lanjutkan Oke. lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.